Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Kalau kita ingin tahu betapa banyak nikmat Allah itu, barangkali di saat libur kerja, libur kuliah atau libur sekolah gitu, itu sekali-sekali hadir ke IGD ya, ke rumah sakit. Maka kita duduk aja di situ ya, 1 jam saja. Maka sebentar itu akan hadir, akan datang orang yang diangkat gitu ya, kesulitan bernafas gitu. Padahal kita enggak ya, kita tidak kesulitan bernafas, kita bisa bernafas dengan enak gitu ya. Yang kita hirup adalah udara ya, sehingga kita bernafasnya dengan nyaman gitu, dengan nyaman. Sebentar lagi akan hadir lagi ke situ, ke UIGD itu orang yang habis kecelakaan gitu. Lalu akan hadir lagi orang yang begini dan seterusnya. 1 jam saja. Kita pasti akan kalau kita mau berpikir dan kalau hati kita itu tidak mati, maka insya Allah kita pasti bisa mensyukuri betapa nikmat sehat itu sangat besar nilainya ya, sangat mahal nilainya. Nikmat sehat itu baru nikmat sehat ya, baru nikmat sehat sedikit saja. Jadi sekali-sekali seperti itu, sekali-sekali ya. Agar apa? Agar kita bisa menikmati, agar kita bisa mensyukuri betapa Allah itu memberikan nikmat sehat itu sungguh merupakan nikmat yang sangat besar dan mahal harganya. Kalau kita yang sakit, kita bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa waktu yang harus kita korbankan agar kita bisa dirawat di rumah sakit, belum lagi keluarga yang menunggui dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, banyak sekali yang yang membuat kita itu harusnya bersyukur. Barangkali yang pernah dirawat di rumah sakit juga lebih bisa merasakan itu ya, lebih bisa merasakan. Karena apa? Karena sakit itu ternyata nggak enak ya, dibuat makan kurang enak dan lain sebagainya ya. Mari ibu bapak kita syukuri nikmat sehat itu dengan cara hadir ke masjid ini. Itu salah satu salah satu kita mensyukuri nikmat hadir ke masjid untuk untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dzalika
Artinya usia umatku, kata Nabi ya, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Nabi yang bersabda, jarang sekali di antara mereka itu yang melebihi angka itu. Jadi yang melebihi 70 itu cukup jarang ya. Cukup jarang. Bersyukur sekali ya kalau ada bapak ibu yang sudah melebihi 70 tahun. Dan umumnya kita ini ya sudah 50-an ya. 50 ke atas. Ada yang sudah 60, ada yang sudah mendekati 70. Sedikit di antara kita ini yang sudah melebihi 70. Maka mari kita ingat terus hadis ini ya, bahwa usia umatku, kata Nabi, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nabi itu meninggal dunia umur 63 tahun. Dan Nabi jarang sakit ya. Nabi itu jarang sakit. Bahkan Nabi itu umur 62 tahun itu masih ikut perang. Menunjukkan apa? Kondisi fisik Nabi itu sangat kuat. Sangat kuat, masih ikut perang. Dan kita masih sudah 50-an itu sudah kesulitan ya. Jangankan menggenggam pedang ya. Menggenggam sendok aja kadang sudah jatuh ya. Karena asam urat dan lain sebagainya ya. Nabi itu umur 62 masih ikut perang. Ternyata 63 sudah meninggal dunia. Abu Bakar itu umur 63 meninggal dunia. Umar bin Khattab juga umur 63. Ali bin Abi Thalib juga umur 63. Ali bin Abi Thalib malah sehat sekali. Umar bin Khattab malah sangat sehat. Cuman mereka apa? Dibunuh oleh orang-orang kafir. Dibunuh oleh orang-orang kafir. Jadi penyebab kematian itu bisa apa? Bisa gara-gara sakit, bisa gara-gara dibunuh orang, bisa gara-gara kecelakaan. Jadi bermacam-macam ya penyebabnya sakit itu. Jadi bisa jadi kita yang malam ini masih ikut kajian seperti ini, besok sudah diumumkan sebagai almarhum. Jadi bisa saja ya. Maka kita harus apa? Harus selalu waspada dengan apa? Dengan usia kita. Lalu di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Artinya ini untuk mengingat-ingat perjalanan kita ya di dunia ini. Kami perintahkan menurut Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. 30 bulan. Bagi ibu bapak yang sudah punya mantu gitu ya, atau anak perempuan, coba kalau mantu kita atau anak perempuan kita itu sedang hamil, kita perhatikan. Mungkin waktu istri hamil kita kurang perhatian, sekarang mantu yang kita perhatikan. Bagaimana beratnya orang hamil. Lalu kalau mereka itu ibu atau apa, istri atau menantu atau anak perempuan yang menggendong anaknya yang masih balita, masih bayi, bagaimana repotnya ya? Bagaimana repotnya? Nah, itu kita bayangkan agar apa? Agar kita ini bisa mengamalkan ayat ini. Karena apa? Allah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada
kedua orang ibu bapaknya, terutama kepada ibunya ya, terutama kepada ibunya, karena ibunya yang mengandung ya, ibunya yang mengandung dalam waktu 9 bulan 10 hari itu sangat-sangat payah, sangat-sangat berat ya, sangat-sangat berat. Lalu perjalanan kita berlanjut, kita ringkes saja. Orang tua kita itu mengajari kita sholat, mengajari kita sholat itu yang dianjurkan oleh Nabi ketika umur 7 tahun. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Syu'aib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun. Jadi kalau anak kita sudah umur 7 tahun, kita perintahkan untuk sholat, kita perintahkan. Kalau masih kurang dari itu, ya biarkan mereka ikut-ikutan ya, biarkan mereka ikut-ikutan. Kalau kita sholat mungkin dia ikut, kalau kita ke masjid mungkin dia ikut gitu. Tapi kalau begitu umur 7 tahun, kita perintahkan untuk sholat, baik anak perempuan maupun anak laki, baik sudah akil balik atau belum ya. Jadi kita perintah kita mereka umur 7 tahun. Untuk apa orang tua kita melakukan itu? Agar kita itu selamat ya. Jadi betapa sayangnya orang tua kita kepada kita ya, agar kita itu selamat dunia dan akhirat, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka dan lain sebagainya. Lalu Nabi melanjutkan firman sabdanya, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin." Dan pukullah mereka karena tidak sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi kalau kita ingat-ingat, kalau kita dipukul oleh orang tua kita ketika kita umur 10 tahun dan kita waktu itu belum sholat, oh ternyata diperintah oleh Nabi gitu. Berarti orang tua kita itu apa? Melaksanakan hadis Nabi, melaksanakan perintah Nabi gitu. Melaksanakan perintah Nabi. Berarti kalau selama ini kita belum paham, kenapa ya kok orang tua saya itu memukul saya? Berarti tidak sayang, bukan seperti itu. Ternyata memang disuruh Nabi. Ternyata apa? Orang tua kita itu karena sayang kepada kita, maka apa? Orang tua kita itu memukul kita ketika kita umur 10 tahun tidak sholat. Kalau kita sudah umur 10 tahun lebih, kita tidak sholat dibiarkan, berarti orang tua kita nggak sayang ya. Nggak sayang, karena membiarkan kita tidak sholat, karena membiarkan kita menjadi calon penghuni neraka ya toh? Jadi harus seperti itu sebagai orang tua, sebagai orang tua. Lalu setelah itu orang tua kita menikahkan kita untuk apa? Agar kita itu selamat dari perzinahan ya. Agar kita itu selamat dari perzinahan. Kalau kita dibiarkan membujang terus, bisa jadi kita itu melakukan maksiat, berdosa, dan kita masuk neraka. Tapi orang tua kita menikahkan kita, seperti perintahnya di Quran surat An-Nur ayat 32. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Artinya, nikahkanlah anak-anak kamu yang belum nikah dan orang-orang yang sudah waktunya menikah dari hamba-hambamu yang laki-laki atau yang perempuan. Jika mereka itu orang-orang yang tidak mampu, maka Allah lah yang akan memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahnya. Jadi jangan khawatir ibu bapak tentang rezeki mereka ya. Allah yang memberi rezeki, bukan kita ya. Bukan kita. Kita ini hanya jadi apa? Perantara saja ya, perantara. Jadi diperintahkan oleh Allah. Allah yang memerintahkan langsung, nikahkanlah anak-anakmu yang belum nikah dan orang-orang yang sudah waktunya menikah. Jadi kalau anak kita sudah waktunya menikah, kita tawari ya.
kita tawari untuk menikah. Nabi menikahnya umur 25 tahun. Berarti usia 25 tahun itu adalah layak menikah gitu. Dari segi mental, Kalau laki, kalau laki. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dan ketika kita berusia 40 tahun, nah ini umur 40 tahun ini disebut khusus oleh Allah. Disebut khusus oleh Allah. Kenapa kok disebut khusus? Karena umur 40 tahun itu agak sulit ya. Agak sulit kalau kita renungkan ya. Kalau kita renungkan agak sulit. Kenapa? Karena kita sudah punya istri, punya suami yang perempuan, dan punya anak ya. Dan punya anak. Sementara orang tua masih ada. Kadang kita yang lupa, kita jadi lupa atau kurang perhatian kepada orang tua. Kita lebih memperhatikan istri dan anak kita, terutama yang laki-laki berarti. Kalau yang perempuan begitu menikah, dia harus taat kepada suami ya. Taatnya kepada suami harus melebihi dibandingkan taat kepada orang tua. Itu kalau perempuan lebih mudah. Tapi kalau laki, walaupun sudah punya istri, sudah punya anak, tetap harus perhatian kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya. Kita tentu masih ingat bagaimana cerita sahabat Nabi, yaitu Alqamah. Alqamah itu kan hampir saja meninggalnya itu mati su'ul khotimah ya. Mati dalam keadaan tidak bisa membaca la ilaha illallah. Karena apa? Karena ibunya marah kepada dia, karena Alqamah itu yang merupakan sahabat utama Nabi lebih mementingkan istrinya dibandingkan ibunya. Nah, berarti para ibu ini harus hati-hati. Jangan sampai sakit hati kepada anaknya. Apapun yang dilakukan anaknya, usahakan memaafkan lalu mendoakannya agar menjadi baik ya, agar menjadi baik. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang tidak enak. Jangan-jangan anaknya nanti seperti Alqamah. Untungnya apa? Alqamah itu masih terselamatkan, yaitu apa? Karena ibunya memaafkan, maka Alqamah selamat. Tetap husnul khotimah. Dan bagaimana ceritanya Uwais bin Al-Qarni yang sangat taat kepada ibunya, yang sangat taat pada ibunya. Ketika dia meninggal, Uwais Al-Qarni itu meninggal, yang memandikan itu malaikat, yang mengangkat mayatnya itu malaikat, yang menguburkannya malaikat. Padahal Uwais Al-Qarni ini tidak pernah ketemu dengan Nabi, nggak pernah ketemu dengan Nabi. Tapi hidupnya tahunnya itu sama dengan Nabi. Cuman dia di negara lain, Karena taatnya kepada ibunya, maka Uwais Al-Qarni luar biasa, mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari para malaikat ketika dia meninggal dunia. Jadi hati-hati ketika umur 40 tahun itu ya. Kita harus tetap memperhatikan orang tua kita. Walaupun kita sudah punya tanggung jawab berupa istri dan anak-anak. Lalu harus tetap menyayangi orang tua kita dan berdoa untuk orang tua kita. Doanya diberitahu Allah ya, doanya diberitahu Allah langsung. Ini doanya ini. Lanjutan dari Quran tadi itu, wa balligh arba'ina sanata qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya ini surat Al-Ahqaf tadi ya, ayat 15 lanjutan ya. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, nah disebutkan oleh Allah. Ketika dia umur 40 tahun, berarti kita harus waspada dengan umur-umur itu. Dia berdoa, Allah memberitahu, mengajari kita doanya seperti tadi itu. Saya baca artinya sekarang, ya Tuhanku,
tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadi kita itu harus bersyukur di saat itu kita punya orang tua. Sehingga apa? Kalau kita itu ada salah, orang tua mengingatkan kita. Orang tua mengingatkan kita. Walaupun kita itu sebagai ayah, tapi kadang kita itu apa? Ada melesetnya, orang tua kita masih bisa mengingatkan kita. Kita tetap bersyukur punya orang tua. Kita tetap menyayangi mereka, ya. Lalu lanjutannya, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi, yaitu apa? Menyayangi orang tua. Di samping kita sholat, kita berpuasa, kita ke masjid, kita menyayangi orang tua. Kita menyayangi orang tua. Ini berupa apa? Amal soleh. Dan kalau itu bisa kita lakukan, kita bersyukur sekali. Kita bersyukur sekali. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak-anak cucuku. Ya, luar biasa ini, ya. Doa ini luar biasa. Kita bisa mendoakan orang tua kita, juga kita mendoakan anak-anak kita. Jadi mari kita usahakan doa ini kita amalkan. Kita amalkan. Surat Al-Ahqaf ayat 15 insyaallah. Lalu sesungguhnya aku bertaubat, jadi orang yang umur 40 tahun itu loh. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi kalau umur kita sudah 40 tahun, kita sudah mulai memperbanyak bertaubat, ya. Kita sudah mulai memperbanyak bertaubat ini. Ketika umur 40 tahun kita sudah minta kepada Allah agar apa? Agar kita itu termasuk orang yang bertaubat. Bertaubat. Mengapa umur 40 tahun? Nah itu tadi, ya. Karena umur 40 tahun itu adalah apa? Manusia itu mencapai puncak kekuatan pada akal dan jasmani, ya. Mencapai puncak kematangan jiwa. Makanya Nabi Muhammad itu diutus sebagai Rasul pada saat umur 40 tahun. Jadi sudah matang secara fisik, secara kejiwaan itu sudah matang. Berarti apa? Orang yang umur 40 tahun itu karena sudah matang jiwanya, sudah nggak boleh apa? Berhura-hura lagi, atau sudah nggak boleh berhura-hura lagi. Kalau umur 40 tahun masih berhura-hura, itu kebacut, ya, kebacut. Lalu dia harus lebih taat kepada Allah. Taatnya itu apa? Ibadahnya lebih ikhlas, ya, lebih ikhlas. Ibadahnya bukan mencari pujian orang lagi. Sudah 40 tahun kok masih ingin dipuji, gitu. Itu sudah nggak layak menurut ayat ini. Lalu tidak ria, tidak ujub, tidak sum'ah, gitu. Ujub itu sering kali kita ulang, kenapa? Karena saya pun sering kena penyakit ini, ya. Bercerita tentang kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang sudah kita lakukan beberapa tahun lalu. Oh itu sum'ah, ya, bercerita itu sum'ah. Kalau ujub itu bangga, ya, bangga dengan apa yang kita lakukan, merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, itu berarti ujub. Merasa ibadahnya sudah banyak, itu berarti ujub. Kalau sudah umur 40 kita tinggalkan hal-hal seperti itu, ya. Hal-hal seperti itu. Harus lebih banyak bersyukur. Dan ingat-ingat hadis yang pertama tadi, umurnya umatku kata Nabi sekitar 60 sampai 70. Berarti umur 40 itu sudah 2/3 perjalanan, ya. Sudah lebih dari separuh. Sudah lebih dari separuh. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ini ada kata-kata Ibnu Abbas yang barangkali bisa kita ambil hikmahnya. Ibnu Abbas itu berkata, barang siapa yang telah mencapai umur 40 tahun sedangkan perbuatan baiknya belum dapat mengalahkan perbuatan jahatnya, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk masuk neraka. Ini peringatan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mendapat julukan apa? Kiainya umat ini, ya. Kiainya umat ini. Orang yang paling faham Al-Quran, ya. Jadi orang yang paling pas kalau apa? Kalau menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena didoakan Nabi, ya.
Nabi itu sering mendoakan sahabat. Ibnu Abbas ini doakan apa? Agar kalau menafsirkan Al-Quran dia pas ya, dia pas sekali. Maka apa? Tafsirnya Ibnu Abbas itu selalu pas. Nabi mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Ya Allah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini memanah dan berdoa, jangan pernah, kalau memanah jangan pernah meleset, kalau dia berdoa jangan pernah engkau tolak. Wah, luar biasa itu doanya Nabi. Jadi Nabi sering mendoakan para sahabat. Nabi mendoakan Abu Hurairah, semoga dicintai oleh umat ini. Semoga dicintai oleh umat ini. Maka Abu Hurairah dicintai umat ini sampai hari ini, ya. Sampai hari ini dicintai. Para dai pun sangat mencintai dan sering mendoakan apa? Abu Hurairah. Sering kita katakan apa? Kalau orang berdakwah itu kan sering bilang apa? Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu kan doa, artinya apa? Semoga Allah meridhai. Bayangkan mulai 1400 tahun yang lalu sampai hari ini didoakan terus, didoakan terus. Itu menunjukkan apa? Doanya Nabi tadi luar biasa ya. Doanya Nabi tadi luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu ada sebuah hadis riwayat Ahmad dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Jadi bersyukurlah kita kalau muslim taat kepada Allah dan kita apa? Mencapai umur 40 tahun. Berarti apa? Allah akan meringankan hisabnya. Lalu ada lanjutannya, dan apabila usianya mencapai 60 tahun, Allah memberinya rezeki kembali ke jalannya. Ya. Berarti dia kalau memang tadinya itu apa? Taat kepada Allah, maka Allah akan meluruskan jalannya, istiqomah insyaallah. Dan apabila usianya mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Jadi para malaikat menyukainya. Lanjutan hadisnya, dan apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Biasanya kalau orang yang sudah biasa apa? Taat sejak muda dan seterusnya, istiqomah sampai umur 80, insya Allah dia tidak mungkin untuk apa? Meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji dan lain sebagainya ya. Malah beliau makin rajin, makin rajin. Dan apabila usianya mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengizinkannya untuk memberi syafaat buat ahli baitnya, dan dicatatkan baginya di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di bumi. Jadi orang yang umurnya 90 tahun lebih itu seolah-olah menjadi tawanan Allah di bumi. Dan memang di hadis lain dikatakan apa? Bahwa dunia ini penjara bagi umat Islam ya. Penjara bagi umat Islam, tapi surga bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir. Maka jangan kita perlakukan dunia ini sebagai surga gitu. Sebagai surga, tidak pada tempatnya ya. Tidak pada tempatnya. Kita menikmati dunia ini secukupnya ya. Yang membuat kita bisa bersyukur ya. Yang bukan untuk apa? Hura-hura ya, bukan untuk hura-hura. Lalu tentang usia ini, bahwa besok di akhirat itu ada dialog antara orang yang masuk neraka dengan Allah ya, dengan Allah. Di Quran surat Fatir ayat 37 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidzalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Di dalam tafsir dari Kementerian Agama disebutkan untuk menafsirkan ayat ini,
bahwa besok di akhirat orang yang masuk neraka itu sudah merasakan azab yang sangat berat, setiap kulit terbakar diganti kulit baru, setiap kulit terbakar diganti kulit baru, dan seterusnya seperti itu. Maka dikatakan orang yang masuk neraka itu tidak hidup dan tidak mati. Bagaimana bisa hidup? Wong dia dibakar terus. Bagaimana dia bisa mati? Wong dia apa? Setiap kulitnya terbakar diganti kulit baru. Nah itu. Yang paling ringan siksa api neraka itu yang dialami oleh Abu Thalib, ya, karena doanya Nabi, Nabi mendoakan Abu Thalib agar apa? Agar siksa api nerakanya paling ringan, yaitu apa? Seperti menginjak bara api neraka itu saja, itu panasnya terasa sampai ubun-ubun, mendidih sampai ubun-ubun, itu paling ringan. Nah, bagaimana orang yang banyak dosa? Bagaimana nerakanya orang yang kafir? Maka orang itu berteriak-teriak, ya, dan mereka memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, gitu. Untuk apa? Untuk berbuat baik, ya. Untuk berbuat baik. Maka untuk menjawab itu, untuk menjawab permohonan orang yang masuk neraka itu, Allah menjawab seperti yang ada di Quran surat Fatir ayat 37 ini. Allah menjawab begini, bukankah kamu sudah diberi umur yang panjang, gitu. Jadi Allah itu memberi umur yang panjang pada kita. Besok itu akan menjadi hinaan bagi kita kalau kita masuk neraka, ya. Kalau kita masuk neraka, Allah akan menjawab, ya Allah, kita misalnya apa? Meraung-raung karena ingin dikembalikan ke dunia. Allah akan menjawab begini, bukankah kamu dulu umurnya sudah dipanjangkan dan cukup waktu untuk berpikir. Maka sekarang ini, kata Allah, waktu untuk itu sudah ditutup. Tidak akan kamu akan dikembalikan ke dunia. Dan lanjutannya apa? Allah bilang apa? Dan kalaupun aku kembalikan kamu ke dunia, kamu pun tetap akan bermaksiat, kamu pun tetap akan kafir, gitu ya. Lalu lanjutan tafsirnya tadi di ayat ini ada yang diartikan seperti ini, dan tidakkah datang kepadamu pemberi peringatan. Nah itu besok dijawabkan Allah begitu, bukankah dulu sudah aku kasih peringatan kamu? Peringatannya itu apa? Banyak, ya. Menurut tafsir Kemenak ini, yang pertama peringatan itu apa? Adanya Rasul, ya. Kalau kita ini adanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu menjelaskan segala sesuatu, menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan hadis, menjelaskan hukum-hukum, menjelaskan sholat, menjelaskan puasa dan lain sebagainya, lengkap, ya. Tidak ada yang tertinggal. Maka kalau kita masuk neraka, itu berarti menurut Allah salahmu sendiri, gitu ya. Salahmu sendiri. Atau sudah dikasih apa? Peringatan waktu itu. Dan menurut tafsir Kemenak ini lagi, peringatan itu juga berupa uban, ya. Makanya orang yang sudah agak tua, umur 40, sudah mulai muncul uban, ya. Sudah mulai muncul uban. Makanya oleh Nabi, uban itu tidak boleh disemir, ya. Tidak boleh disemir dengan hitam, ya. Jadi ini amalan ringan, tapi apa? Tapi tidak boleh oleh Nabi. Kadang kita itu agar tampil lebih muda terus disemir, disemir hitam. Padahal oleh Nabi dilarang itu. Karena apa? Karena uban itu satu merupakan peringatan menurut ayat ini, dan yang kedua besok di akhirat uban itu menjadi cahaya. Makanya oleh Nabi dilarang untuk mencabut uban atau menyemir uban. Lalu peringatan yang berikutnya apa? Berbagai penyakit yang kita alami. Adanya kalau sudah 40 kan sudah banyak muncul apa? Penyakit, asam urat misalnya, kolesterol dan lain sebagainya, ya, mulai bermunculan. Di saat muda itu enggak ada.
Di saat muda itu jarang sekali kita sakit asam urat, itu jarang. Mulai sakit jantung, mulai sulit untuk menekuk lutut gitu, dan lain sebagainya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang mulai muncul di saat umur 40. Makanya Allah mengingatkan pada kita umur 40. Gigi mulai tanggal, itu sudah ada kan yang mulai pakai gigi palsu. Sudah mulai ada pasti. Dan lain-lain ya, peringatannya Allah sangat banyak, sangat banyak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita ini diberi umur panjang oleh Allah. Sudah rata-rata di antara kita ini sudah mencapai 40 tahun ke atas. Memang ada beberapa anak muda yang di bawah 40, tapi itu sedikit, paling hanya berapa ini. Dan ini sebetulnya prihatin bagi masjid ini ya. Bagi masjid ini ternyata yang banyak hadir di kajian-kajian dan yang berjamaah di masjid ini ternyata usianya 40 tahun ke atas yang banyak, lebih-lebih yang 50 tahun ke atas ya. Remajanya mana ya? Maka tugas kita kalau punya anak laki-laki, diajak ke masjid ya, diajak ke masjid. Untuk apa? Untuk meramaikan ya. Jangan sibuk sendiri ke masjid ya. Anak-anaknya diajak. Agar kalau subuh softnya tidak hanya 3, bisa kalau tadi ini orang tua ini mengajak satu anaknya ke masjid, maka softnya menjadi 5 barangkali, menjadi 5 di saat subuh. Kalau maghrib lebih banyak. Mari agar anak-anak kita dan kita selamat dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, dan selamat dari siksa api neraka. Mari kita ramaikan masjid ini. Kita ramaikan masjid ini. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, insya Allah tanggal 29 Juni 2023 bisa menghubungi Bapak Sofyan atau Ibu Junaidi. Mari kita tutup kajian ini dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.